tema kita hari ini 30 ide bisnis bidang informasi teknologi, ya, bukan IT teknologi ini, bidang IT. Yang pertama, mendirikan startup. Bisnisnya bikin startup, ya. Bikin startup ini mudah-mudah gampang, mudah-mudah susah, ya. Yang penting idenya. Ide untuk startupnya tuh ide apa? Beberapa misalnya punya ide teman jalan untuk sama-sama pakai aplikasi, rombongan ke Jakarta, janjian ketemu lewat aplikasi, nanti ongkosnya langsung dibayarin lewat aplikasi. Ada lagi startup yang Flip, pernah dengar Flip? Yang transfer uang lewat antar bank, biasanya kena beban 6.500, dia bikin aplikasi yang orang bisa transfer lewat dia free. Nggak perlu bayar 6.500. Ya. Startup macam-macam. Ya, Anda bisa browsing, intinya banyak startup yang bisa dibuat. Ini beberapa contoh startup pertanian ini. Ya, jualan sayur lewat aplikasi gitu ya. Atau jualan apalah makanan lewat aplikasi. Ya, Zomato tuh, Zomato apa Zomato? Zomato ya. Zomato itu restoran-restoran yang ada di sekitar kita dan sebagainya. Kalau nanti Anda milih ini yang sederhana aja, karena harus selesai dalam 1 semester, ya, jangan yang susah-susah. Nah, yang penting idenya apa, bidangnya apa. Oke, ini pilihan pertama. Pilihan kedua, jual beli komputer. Kalau yang laki-laki mungkin lebih bakat ya, jual beli komputer ya. Kalau bisa, kalau komputer itu dikombinasikan dengan jual handphone, smartphone. Kalau smartphone orang akan setiap tahun 2 tahun akan ganti HP. Makanya jual HP ini relatif lebih mudah ya. Apalagi kalau Anda juga bisa jual beli HP-nya, bisa HP bekas juga. Ya, jadi orang bisa jual ke Anda bisa jual ke orang juga. Jadi jual beli gitu. Nggak perlu di counter-counter HP, online aja, lewat Facebook, lewat apa, nanti nawarinya, Anda bisa lakukan ini. Ya. Atau Anda bisa menjual software official yang sering digunakan orang, kayak Zoom, itu ada tuh yang jualan paket Zoom 100, license 100 orang, untuk 100, untuk 300 orang, untuk 500 orang, dia beli license-nya, kemudian dia sewakan ke orang lain. Karena kalau pakai Zoom, kayak saya beli Zoom ini, saya bisa pakai 24 jam. Ya, kalau saya mau jual sewakan gitu, nih silakan pakai Zoom saya, sehari 100.000 misalnya, ya orang senang aja. Saya kan bayarnya 1 tahun 2 juta. Berarti sebulan itu sekitar 200-an ribu ya. Kalau saya sewain sehari 100.000, dapat 2 hari saya udah nutup modal gitu. Ya. Itu misalnya. Ya. Nah, ini ada, kalau Anda pergi ke Shopee, ke Tokopedia, itu ada tuh orang yang nawarin sewa Zoom. Ya. Cuma dicek dulu bener apa enggak tuh orang itu. Ntar kita udah bayar enggak bener. Ya. Nah, ini Anda juga bisa jual beli komputer atau sewa menyewa software. Ya. Yang ketiga, mendirikan perpustakaan online. Ya. Untuk menyediakan buku-buku dalam bentuk soft copy, e-book. Di internet itu ada website namanya PDF Drive ya. pdfdrive.net kalau nggak salah. pdfdrive.net kalau nggak salah ya namanya ya. Ini ada jutaan buku di dalamnya. Ya. Ada jutaan buku e-book maksudnya yang bisa kita download. Ya, nah, jadi nanti di sini disewain aja, atau kalau mau download di perpustakaan online Anda bayar pakai OVO atau pakai GoPay. Nggak usah mahal-mahal bayarnya, Rp1.000 misalnya, kan dia download gampang gitu ya.
Ini menarik nih file ini, saya baru nemu tadi juga ide-idenya. Jadi Anda untuk menjalankan usaha-usaha ini nggak perlu modal, bayangan saya sih nggak perlu modal banyak gitu. Ya, yang penting saya cuma pengen Anda punya feeling gitu, menjalankan usaha itu seperti apa rasanya. Ya, apa yang dibutuhkan, apa kendalanya, ya, apa yang harus dilakukan berikutnya, dan seterusnya. Konten kreator, kalau mau jadi siapa namanya? Siapa tuh yang YouTuber tuh yang mau nikah di Gelora? Ata Pak. Oh, Atta Halilintar ya. Cari sensasi aja ya, mau nikah di Gelora Bung Karno. Aduh, orang kok. Nah, itu bisa juga Anda jadi konten kreator ya. Itu duitnya miliaran itu. Ya, cuma kerjanya nggak jelas gitulah ya. Ya, jadi konten kreator bikin video-video klip yang bikin orang seneng untuk nge-like, nge-share ya, subscribe, itu bisa juga ya. Atau bisa juga konten kreator untuk iklan produk, suatu produk. Jadi Anda bisa nawarkan ke perusahaan-perusahaan untuk membuat konten ya, yang nanti Anda handle tuh, Anda bantu untuk posting di Instagram, posting di Twitter, Facebook, segala macam ya. Butuhkan modal, nggak perlu modal lah ya, pakai laptop sama kamera HP juga cukup sih. Sekarang kamera HP kan udah gede-gede ya ininya ya, pixelnya, resolusinya. Cuma Anda perlu jago ngedit video ya. Konten kreator itu video editingnya tuh mesti jago. Tapi ini bakat-bakatan. Barangkali di antara Anda punya bakat untuk edit video, silakan ya. Oke, ini konten kreator. Yang kelima, content writer. Ini bikin tulisan ya. Bikin tulisan berbagai topik, kemudian diunggah, Anda bikin website pribadi, di blog aja misalnya, pakai blog blogspot.com atau pakai WordPress, silakan. Nah, kemudian bikin tulisan. Nah, tulisan ini kalau bisa yang menarik gitu, sehingga orang membacanya. Ya. Bikin website nggak susah. Yang susah, datengin orang untuk lihat website kita. Itu masalahnya. Ya. Yang keenam, menjadi travel blogger. Ya, travel blogger ini jadi impian sebagian orang nih, sambil jalan-jalan, nge-vlog, dapat duit. Ya. Nah, tapi Anda kuliah kan nggak bisa jalan-jalan ya. Kalau Anda mau ngambil ini sebagai bisnis, saya nggak tahu caranya gimana Anda jalan-jalan. Ya. Jadi, bikin channel pribadi di YouTube, kemudian bikin video-video tempat-tempat wisata. Karena sekarang lagi pandemi COVID, ya jadi jangan banyak jalan-jalan ya. Yang ketujuh, menjadi SEO writer, SEO writer. SEO ini kan Search Engine Optimization. Bagaimana caranya Anda membuat tulisan, yang tulisan itu ada di halaman pertama Google. Bahkan kalau bisa di barisan paling atas. Nah itu. Ya, atau Anda bikin website atau membantu website orang lain atau website perusahaan, kemudian Anda olah website perusahaan itu supaya ketika orang searching di Google, website itu ada di halaman pertama. Ya, ini ada trik-triknya ini. Ya, jadi nanti saya berharap misalnya Anda mau mengambil ini sebagai bisnis Anda cari itu tip and triknya, kemudian nanti sharing dengan kita di sini. Ya, nah, hal seperti itu yang saya ingin Anda lakukan. Karena di setiap bisnis beda-beda triknya. Ya, kalau content writer berarti Anda cari video-video yang cerita tentang bagaimana bikin konten yang menarik, konten yang bagus. Ya, kebetulan saya melihara ikan koi misalnya. Saya cari itu di YouTube tuh informasi tentang ikan koi. Itu viewernya 200.000, 300.000 gitu.
Ya, cara melihara ikan koi. Saya dan teman-teman dosen setengah mati bikin konten pengajaran, cara atau pembelajaran. Itu paling yang nge-like, yang nge-view 300. Ya, belum tentu 1000 juga gitu. Tapi kalau cara melihara ikan, Anda bisa puluhan ribu, ratusan ribu tuh yang nge-view, yang lihat. Ya, cara melihara ikan cupang juga misalnya. Nah, itu hal-hal seperti itu peminatnya jauh lebih banyak gitu. Ya. Nah, tapi perlu kreatif. Jadi ada beberapa video yang saya lihat nggak kreatif ya. Jadi nggak banyak pengunjung. Tapi kalau yang kreatif bisa sampai 500.000, 600.000 viewernya. Nah, gitu ya. Jadi nanti dalam bisnis ini saya pengen Anda berkreasi, terserahlah mau bikin apa. Ya. Ini 30 ini ide-ide saja. Ide lain menyediakan jasa servis komputer. Nah, ini Anda harus punya bakat nih ya. Jasa servis komputer atau laptop atau HP sekalian, servis HP. Ya. Nah, ini harus dikombinasikan dengan jualan barangnya. Ini jasa servis komputer online juga mungkin belum ada juga kali. Ya, yang online Anda bikin ya. Jadi nanti di dalam promosinya jasa online servis komputer, terima panggilan, gitu ya. Jadi si customer itu dimanjakan, nggak perlu pergi-pergi, Anda yang datang, Anda perbaiki di rumah dia, ya, Anda charge dia. Yang ke-9, application developer, menjadi pengembang aplikasi. Ya. Menjadi pengembang aplikasi. Nah, ini mesti bikin program ya. Silakan aja kalau mau ngambil ini, tapi jangan aplikasi yang rumit-rumit dulu lah, yang gampang-gampang aja. Ya, yang gampang-gampang, yang kira-kira orang akan suka makainya. Makanya gitu ya. Ada berbagai aspek kehidupan yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi. Mulai aplikasi untuk home workout, aplikasi pengingat minum air putih tuh. Aplikasi pengingat minum air putih. Karena ini aja udah banyak. Pengingat minum air putih, air merah, air hijau, air biru, air kuning itu udah 5 aplikasi tuh. Ya, pengatur penggunaan smartphone, aplikasi video editing, ya. Nah, Anda bisa menjadi application developer dari mana saja ya. Nggak perlu tempat, nggak perlu kantor. Yang penting idenya bagus. Atau yang ke-10 menjadi web developer. Ya. Web developer ini gimana caranya membuat website itu menarik dan mudah digunakan. Ya. Perusahaan itu hampir semua sekarang selalu pengen ada website perusahaannya. Ya. Hampir semua perusahaan pengen ada websitenya. Ya, website itu berisi informasi tentang perusahaan itu dan bisa diakses orang. Semakin banyak orang yang mengakses, semakin bagus dia. Ya. Jadi ini pasti dibutuhkan nih web developer ini. Saya punya teman yang dia bisnisnya web development dan maintenance. Jadi dia janjian sama perusahaan, kami yang menghandle webnya per bulan 2 juta. Ya, dia yang update kontennya nanti minta ke perusahaan itu mau diberitain apa nih? Ini itu gampang tuh kerjanya tuh. Ya kan pakai WordPress aja. Pakai WordPress, kemudian konten dari perusahaan itu yang menyediakannya kita minta, kita tayangkan di website. Ya. Menjadi server providernya agak susah ya. Ini belum modal gede nih. Kalau mau jadi server provider kayak CDN, Biznet, salah. Modalnya miliaran ini. Yang bisa mungkin ini sewa hosting. Jadi Anda jadi agen hosting tertentu. Jadi agennya, Anda bikin website. Yang di website itu Anda jualan bandwidth, jualan hosting. Tapi ketika ada permintaan, Anda minta ke hosting provider yang aslinya gitu. Jadi Anda sebagai agen aja. Nah, bisa kalau gitu, ya. Hosting agent gitu ya. Teman saya yang lebih kreatif lagi. Dia
ini menjual domain name. Jadi misalnya gini, kayak kemarin Pilpres Prabowo Sandi, itu cepat-cepat dia beli tuh name prabowosandi.com, prabowosandi.id, prabowosandi.co.id, dia beli tuh domain itu. Nah, ketika udah diresmikan, ini sebelum Pilpresnya ya, ketika udah diresmikan pasangannya, kan mereka pengen nampilin kan Prabowo Sandi di website. Begitu dia buka, udah kebeli sama orang lain. Sama teman saya tinggal dijual. Ya. Domain name itu harganya murah kalau belum terkenal, cuma 90.000 satu tahun. Ya, sewa nama domain itu. Tapi kalau kemudian udah diminta orang, itu bisa sampai 100 juta itu. Saya punya teman yang lain, konsultan IT, dia ambil tuh domain, salah satu domain apa gitu yang sebelumnya nggak dikenal, kemudian tiba-tiba ditawar domain itu oleh sebuah perusahaan besar, karena domain name itu mirip dengan nama perusahaan besar itu, teman-teman saya dijual 150 juta, dibeli. Modalnya cuma 90.000. Ya, modal 90.000 satu domain, tapi kan mungkin dia beli banyak gitu ya. Katakan beli 10 lah, mungkin modal 1 juta. Lakunya 150 juta. Ya, tuh. Nanti jadi Anda kira-kira dalam 6 bulan ini akan ada peristiwa apa nih? Nah, peristiwa itu bikin domainnya. Beli domainnya duluan. Jadi ketika nanti ada peristiwa, Anda tinggal jual domainnya. Ya, ini banyak bisnis-bisnis baru yang sebelumnya nggak ada, menjadi ada gara-gara ada internet. Menjadi desainer grafis, ini punya bakat ya. Bikin desain-desain poster, desain iklan, desain website, tampilan depannya. Ya, ini banyak banget nih sekarang dibutuhkannya nih. Ya, banyak banget. Setiap webinar tuh kan selalu bikin desain posternya, flyernya. Yaitu perlu orang desainer grafis tuh. Jurusan DKV, desain komunikasi visual juga laku tuh sekarang, ya. Karena banyak perusahaan yang membutuhkan desain grafis untuk membuat tampilan promosi perusahaan itu lebih baik. 13, menjadi konsultan sosial media. Ya. Jadi perusahaan sudah makin banyak menggunakan sosial media sebagai sarana iklan di Twitter, di Instagram, di Facebook, ya. Nah, Anda bisa jadi konsultannya. Saya kebetulan punya bisnis catering. Saya suka pasang iklan di Facebook sebelumnya, Facebook Ad. Itu biayanya cuma 20.000 per hari, dan saya bisa milih yang menjadi target market saya di mana, Jakarta, Bekasi, karena kebetulan dapur saya di Bekasi, jadi Jakarta sama Bekasi, sama Cibubur, Depok, gitu ya. Terus usia berapa yang ditarget? Itu sehari 25.000 biaya iklannya. Ya, di Google AdSense juga sekitar 30.000, 40.000 sehari. Itu bisa menjangkau sekian ratus ribu orang. Jadi sekian ratus ribu orang itu akan membaca iklan kita, ya, karena ditayangkan oleh Facebook, ya, dengan biaya semurah itu. Cuma efeknya memang kurang maksimal. Ada sih yang nanya-nanya segala macam gitu, tapi belum deal. Kalau mau lebih canggih lagi, saya punya teman, dia ini setiap hari, dia memang hebat banget lah. Setiap hari dia selalu googling, searching barang yang paling laku apa. Contohnya kemarin dia jualan ini apa namanya, baju renang anak bayi, yang baju renang itu sekaligus sebagai pelampung. Jadi anak bayi kalau pakai baju renang itu ditaruh di kolam renang, ngambang dia. Jadi baju renang sekaligus pelampung. Itu harganya 200-an ribu dia jual. Dia ngambil kalau nggak 100 ribuan. Nah, kemudian
dia kerjasama sama, jadi di daerah mana gitu di Jawa Tengah dekat Cilacap sana, itu ada namanya kampung digital marketing, kampung internet marketing. Di kampung itu ada seorang pemuda yang dia ngumpulin anak-anak muda di situ, diajarin untuk menjadi digital marketer, ya. Karena di kampung, jadi biayanya murah. Jadi teman saya ini kemudian menyewa orang-orang di sana untuk menjawab iklan. Nah, dia pasang iklan di Facebook itu seharinya 500.000. Coba. Saya pasang iklan sehari 25.000 aja udah dapat puluhan ribu viewer. Dia sehari 500.000 pasang iklan. Berarti sebulan dia ngeluarin uang 15 juta untuk pasang iklan. 15 juta. Tapi iklan 500.000 itu menghasilkan penjualan, ya kan modalnya tadi 15 juta kan untuk pasang iklan. Penjualan dia sebulan 30 juta. Gitu, ya. Jadi 30 juta itu berapa ratus produk kejual gitu, karena banyak jangkauannya. Ratusan ribu yang menjangkau, yang melihat produk dia. Dia dapat 30 juta, untuk biaya iklan di Facebooknya 15 juta, itu untuk bayar orang yang di Cilacap itu, untuk jawabin orang-orang yang nanya, yang komen segala macam, itu dia bayar 1,5 juta. Yang anak muda, yang di Cilacap tadi. Ya, plus biaya internet segala macam, total keluar biaya 17 juta lah. Ya, jadi dia masih dapat untung sekitar 12 juta per bulan lah gitu. Ya, bersihnya 12 juta per bulan dari satu produk. Nah, dia punya banyak produk. Ya, itu hanya bermain-main lewat Facebook, sosial media segala macam. Nah, ini juga bisa dilakukan ya, tapi Anda nggak usah keluarin duit banyak-banyak. Nanti kalau mau pasang iklan ya pasanglah sehari 2 hari yang 20.000 gitu ya. Ya, nanti lihat responnya kayak apa. Karena ini tergantung barang yang dijual juga. Berikutnya menjadi konsultan IT, ini juga peluang usaha ya cukup luas ya. Membantu perusahaan untuk masang jaringan, install software gitu ya. Walaupun sekarang udah makin banyak orang IT, tapi ada aja perusahaan yang nggak ngerti bagaimana menginstall jaringan dan segala macam ya. Jaringan sebenarnya sekarang juga udah gampang, pakai WiFi aja, nggak perlu kabel-kabel lagi gitu, nggak perlu kabel LAN segala macam. Yang ke-15 menjadi web designer, ini mirip dengan web developer, tapi ini lebih pada desain webnya, desainnya. Kalau web developer tuh membangun aplikasinya, ya. Web designer ini penting banget ini untuk tampilan web itu lebih bagus, ya. Unik tampilannya dan kesan yang baik bagi pengunjung website. Nah, ini harus punya jiwa seni nih, ya. Jadi web designer. Ke-16 menjadi pengembang game. Nah, ini yang doyan game. Ya, kalau nggak doyan game, jangan bikin bisnis jadi pengembang game ya. Ya, nggak punya bakat main game, nggak suka main game, tapi bikin bisnisnya bikin game. Ya repot nanti ya, karena nggak menjiwai. 17, printing, jasa printer 3 dimensi. Ini masih jarang, ya. Barangnya juga mahal sih, ya. Tapi ke depan printer 3 dimensi ini akan booming ini, diprediksi orang, karena Anda bisa bikin macam-macam di komputer, dibuat gambarnya, kemudian di print. Nah, alat printnya itu keren banget gitu, memang mahal. Atau yang ke-18 menjadi professional gamer. Wah, yang tukang main game, yang suka ikut apa e-sport gitu-gitu ya, ikut turnamen-turnamen game yang hadiahnya lumayan ya. Tapi saya nggak gitu suka nih, Anda jangan ngambil bisnis ini ya, nanti nggak kuliah, nanti main game terus. Ya, janganlah. Reviewer gadget, nah ini saya tertarik juga nih, bukan cuma gadget ya, saya kemarin beli apa ya,
Beli apa ya kemarin ya? Oh, CCTV. Beli CCTV buat di rumah saya. Merek Barbie atau merek. Nah, sebelum beli kan browsing dulu lah, pengen tahu kan reviewnya kayak apa. Nah, itu di beberapa YouTube tuh ada orang unboxing CCTV itu gitu. Ya, dia buka, dia ngomong ini isinya ini cara masangnya begini, bla 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 gitu gitu. Puluhan ribu viewernya, ya. Jadi Anda bisa melakukan hal ini nggak susah gitu. Ya, kalau nanti Anda beli apalah, ya, entah beli ya apapun lah perangkat-perangkat apa gitu, beli furnitur atau beli laptop atau beli HP, itu unboxing aja terus disorot pakai video, ya. Anda sambil ngomong tapi ya, ini isinya ini, oh ini bagus nih tanpa keluar, ini alatnya kelihatannya kuat juga nih, tampilannya elegan, ya. Dan ada lagi tuh yang unboxing itu dia sambil di kebun gitu, apa di taman, dia ngomong gitu, ya. Jadi puluhan ribu itu viewernya. Kalau Anda bisa dapatkan puluhan ribu viewer di Google, Anda bisa meng-create uang. Google akan membayar Anda sebagai konten kreator. Ya Google ya, YouTube ya. YouTube kan punya Google ya. Kayak Atta Halilintar itu dapat duit dari mana? Dari Google, karena dia bisa meng-create konten. Konten itu dijual oleh Google ke perusahaan-perusahaan yang mau beriklan, perusahaan pasang iklan, perusahaan bayar ke Google, Google bayar ke Atta Halilintar. Ya, yang lain juga begitu. Jadi saya cerita tadi cara melihara ikan, ya, cara nyuci motor, cara nyuci sepeda, gitu ya. Itu ditayangin aja di YouTube. Nah, itu jadi menarik buat orang untuk nge-review, untuk nge-view, Anda dapat uang. Ya, itu namanya monetisasi. Ya, jadi bisa mereview gadget. Kalau mau mereview gadget, harus beli dulu gadgetnya ya. Atau pinjam gadget teman ya, sambil review. Nge-reviewnya bisa di video YouTube langsung atau bisa juga dalam bentuk tulisan, ya. Tapi nggak menarik lah, yang lebih menarik di video ya, di YouTube ya. Atau yang ke-20 menjadi fotografer produk, ya. Nah ini sebenarnya saya lagi nyari nih, kalau di antara Anda ada yang jago fotografer produk, saya kalau bagus dan nggak mahal-mahal, saya mau nih. Saya lagi nyari fotografer untuk catering saya. Makanan-makanannya saya lagi nyari orang yang jago foto, terus bikin caption yang bagus, nanti disebarin ke sosial media. Ya, tapi harus punya bakat foto. Kalau nggak punya bakat, gini-gini nggak menarik jadinya fotonya gitu. Ya. Nah, ini harus punya kemampuan moto gitu ya. Kameranya juga harus kamera yang bagus. Kemudian nanti juga harus pintar bikin caption yang menarik captionnya gitu ya. Nah, ini semua bisa dipelajari. Anda tinggal cari bahan belajar di YouTube, di mana segala macam. Yang kedua, satu, review aplikasi. Mereview aplikasi yang baru diluncurkan. Atau nge-review game. Atau nge-review hardware apa. Sama dengan nge-review tadi gadget ya, segala macam. Ya, menjadi reviewer. Tapi kalau nge-review, bagusnya ada pembandingnya. Ya, antara aplikasi ini dengan aplikasi ini, mana yang lebih bagus, apanya yang lebih bagus, mana yang lebih lengkap, ya, mana yang lebih tahan lama, gitu-gitu. Ya. Sekali, dua kali, tiga kali mungkin Anda agak kikuk, ya. Tapi terus belajar itu lama-lama terbiasa dan jadi pede ya, percaya diri. Dan ini nggak makan waktu banyak. Tinggal Anda punya channel YouTube, kemudian ada kerjakan ini, ya lama-lama ketika menarik tampilannya juga orang akan datang. Menjadi hacker, waduh ini janganlah ya jadi hacker ya. Urusan sama polisi sekarang ya. Dan ini perlu ilmu tinggi nih untuk jadi hacker ya. Membuat aksesoris perangkat keras seperti laptop, case laptop atau HP,
Ya, aksesoris-aksesoris yang biasa dijual kayak di Detos tuh ya, kalau di Depok tuh kan ada toko aksesoris HP. Oh, banyak banget itu. Ya, plastik-plastik semua. Atau dijual lewat online, ya. Saya juga suka beli lewat online tuh, casing HP gitu ya. Terus yang untuk supaya HP itu bisa berdiri, ya. Nggak usah punya toko lah, ya online aja. Anda nanti buka toko aja di YouTube, di apa, Tokopedia, ya. Jadi nanti salah satu action yang harus Anda rencanakan adalah buka toko. Ya, kalau Anda mau jualan perangkat atau apa gitu ya, buka toko di marketplace. Boleh di Shopee, boleh di Tokopedia atau apa, terserah. Tapi saya mau Anda lakukan itu gitu, bukan sekedar teori. Mengembangkan robot, wah ini susah lah ya kalau robot ya. Menjadi data analis. Ini Anda harus jago pemrograman nih kalau menjadi data analis ya. Python atau yang lainnya. Menjadi UX designer, desain user interface, ya. Ini sebenarnya mirip sama web designer ya. Jadi mirip seperti web designer, desain grafis, ya. Ini mahal harganya nih kalau jago betul, ya. Karena hampir semua aplikasi, hampir semua baik aplikasi mobile maupun aplikasi di web mengandalkan desainer ini, ya. Atau bikin internet cafe ya, susah ini, modalnya gede ya, menyediakan makanan minuman, jadi apa namanya, barista ya, ini mahal lah. Membuat podcast, nah podcast ini nggak gampang ya, Anda pelajar aja dari Deddy Corbuzier tuh, gimana cara Deddy Corbuzier bikin podcast ya. Nah, bagusnya kalau Anda mau buat ini, Anda punya topik tertentu ya, topik yang spesifik, apa topik ekonomi, apa topik IT misalnya, ya, tip and trick jadi programmer, atau tip and trick apa gitu, silakan. 29 menjadi influencer. Nah, ini influencernya harus jadi artis dulu nih kalau menjadi influencer. Ya. Kalau nggak jadi artis gimana mau jadi influencer? Oke. Terus membuat chatbot. Chatbot ini agak susah karena ilmunya harus tinggi, ini NLP, Natural Language Processing, ya, untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, ya, secara otomatis chatbot ini nanti bisa jawab. Nah, itu 30 ide bisnis. Saya punya satu artikel lagi yang isinya 12 ide yang lain, tapi coba kita lihat, kalau yang udah ada kita lewatin aja. Web development udah ada, startup udah ada, mengelola blog tadi ya, jadi content writer, menulis, ini jadi pilihan. Tapi kalau tulisannya nggak bagus ya, ntar nggak ada orangnya baca juga ya. Kalau tulisannya bagus, nanti blog itu didatangkan banyak orang, itu bisa menghasilkan uang. Ya. Membuat dan memasarkan produk digital, seperti e-book tadi yang di atas tadi, perpustakaan digital. Ya, sekali lagi itu gampang bikinnya. Anda tinggal download PDF dari banyak website, ya, kumpulin jadi satu, taruh di Blogger, Anda mungkin bikin website di blog, kemudian Anda upload itu buku-buku itu, dan Anda tawarkan ke orang-orang. Ya. Desain grafis sudah ada, menjual plugin dan template WordPress, ini harus punya keahlian juga nih. Ya. Penulis artikel ini tadi udah ada, ya, content writer, ya, menjadi penulis artikel. Kemudian mendirikan agensi pembuatan artikel dan konten. Saya pernah di website catering saya pengen naruh tulisan, tapi bikin tulisan sendiri nggak gampang. Akhirnya saya cari itu content writer, penulis. Ada tuh di website bikintulisan.com atau apa gitu. Ya, saya pesan tulisan,
Satu tulisan harganya 10.000. Saya pesan 50 tulisan, 500.000. Tapi syaratnya tulisan itu harus tentang makanan-makanan catering, dan nggak boleh ada yang sama tulisannya, dan nggak boleh copas dari tempat lain. Bisa tuh dia bikin, dia kasih ke saya 50 tulisan. Beda-beda semua isinya. Jadi perusahaan ini kreatif, dia punya channel, dia punya 100 lebih penulis gitu. Ya, nanti dia kasih poin-poin yang harus ditulisnya dari masing-masing orang itu. Ya, kalau saya minta 50 tulisan, dia punya 50 penulis saja, kan masing-masing penulis cuma bikin satu tulisan. Kan nggak susah. Ya kan? Bikin satu tulisan. Nah, dia dapat 500.000 tuh dari saya. Ya, satu tulisan 10.000. Gitu. Ya, ini juga menarik nih. Nah, konten tulisannya dia bisa dapat inspirasi dari berbagai website luar negeri, itu paling gampang ya. Website luar negeri, dilihat, misalnya tentang kesehatan, yang banyak tuh tentang kesehatan. Kemudian di-translate, pakai Google Translate, kemudian Anda edit lagi, tulis ulang. Ya, jangan mentah-mentah di-translate. Ya, Anda tulis ulang, jadi deh tulisan itu. Ya, itu Anda jual deh ke perusahaan. Ya, jadi membuat tulisan juga ini bisnis yang lumayan. Kemudian bikin aplikasi mobile, oke ya, sama udah tadi. Membuat software, ini agak susah nih bikin software. Menyediakan layanan digital marketing, ini yang seperti saya bilang tadi. Jadi banyak orang yang pengen jualan barang, tapi nggak tahu cara jualannya. Ya, dia pengen jualan di Tokopedia. Ini kalau UKM-UKM yang kecil-kecil itu, ya UKM yang produsen madu, ya jualan herbal atau jualan apalah misalnya peralatan rumah tangga, yang pengusaha kecil itu, atau jahit, bikin masker, ya jahit masker, kan mereka nggak punya skill IT. Nah, Anda bisa menyediakan layanan digital marketing ini, menjualkan produk mereka lewat marketplace, Tokopedia atau ke Shopee. Nanti kerjasama dari mereka harga berapa, misalkan dari masker misalnya. Yang saya tahu ada ibu-ibu tuh di Depok, dia bikin masker. Kemudian dijualkan oleh sepupunya atau apa yang jualannya lewat Tokopedia sama Shopee. Itu jadi booming, ya. Ribuan itu masker yang bukan masker ya, pengikat. Kalau ibu-ibu tuh ada pengikat masker yang di belakang itu, yang ada renda-rendanya gitu. Ya, itu laku. Terakhir menjadi YouTuber tadi ya, content creator. Oke, ini beberapa ide yang saya berharap Anda bisa mendapatkan gambaran seperti apa bisnis IT yang bisa Anda pilih untuk dilakukan selama 1 semester di perkuliahan ini. Ya, jangan ambil bisnis yang butuh modal besar, tapi yang saya ingin Anda dapatkan nanti adalah feeling menjadi pengusaha itu seperti apa. Masalahnya apa, kendalanya apa, situasinya bagaimana.